Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Kang. Oke, terima kasih kepada Kang, Teteh, dan rekan-rekan sekalian yang sudah bisa hadir di kegiatan sharing mengenai pembahasan soal elektronika analog UAS tahun lalu ya. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, amin. Langsung saja kita mulai. Untuk mempersingkat waktu, kepada pengajarnya bisa dipersilakan. Terima kasih. Kayaknya udah kelihatan di layarnya. Udah, Kang, udah. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS elektronika analog tahun kemarin ya, soal UAS. Nah, mungkin dari soalnya dulu ya. Soalnya udah pada tahu belum sebelumnya? Belum. Belum, Kang, belum. Mungkin ini ya soalnya nih di bagian nih di soal ada nih. Nah, ini soal tahun kemarin. Langsung dijelasin aja ya. Sebentar. Nah, di soalnya ini, ini soalnya langsung kan ditanyanya VGSQ dan IDQ yang A. Nah, itu dari mana sih dapatnya? Dari analisis DC. Analisis DC dari rangkaian ini, analisis DC tinggal di loop aja. Tinggal di loop. Kalau misalnya ada rangkaian voltage divider, maka biasalah pakai pembagi tegangan sama di paralel gitu untuk nyari R paralelnya. Nah, untuk soal ini kebetulan cuma seperti ini gitu. Langsung aja di loop, langsung aja di loop dari sini ke sini, dari IGRG terus VGS terus RS kali S. Nah, ini tuh diganti karena IS itu kan sama dengan ID ya, dan nilai IG itu sama dengan 0. Maka dari hasil VGS itu, hasil dari loop ini, VGS sama dengan min ID kali RS. RS-nya tinggal diganti dengan nilai yang 1,2K. Nah, setelah itu jadiin persamaan satu. Selanjutnya yang dicari kan IDQ sama VGSQ. Nah, itu tuh pakai persamaan Shockley. Persamaan Shockley yang pertama untuk nyari ID dulu. Nyari ID itu rumusnya seperti ini. ID sama dengan IDSS dikali 1 min VGS. VGS per VP. Nah, VGS-nya itu diganti oleh yang persamaan satu. Dan IDS tadi di soal telah diketahui 6 mA. Tinggal dimasukin nilainya. Ini nilainya. Nah, terus VGS-nya itu dimasukin yang persamaan satu ke nilai yang ini. Nah, setelah itu VP juga dimasukin ke persamaan Shockley. Nah, itu tinggal dibagi aja seperti biasa gitu. Yang dua ini tuh salah tulis ya, harusnya 1,2K ya. 1,2K per min 6. Hasilnya segini 0,2 IDK. Nah, biasa dikuadratkan seperti biasa, A min B kuadrat ya ini. Awas salah nanti pas perkaliannya, pas perkuadratannya. A min B kuadrat
A min B dikuadratkan sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, hasil ini tuh dari kuadrat ini nih, hasil perkalian ini. 1 kuadrat dikuadratin 1. Nah, 2 kali 1 kali min 0,2 min 0,4 K ID. Nah, terus 0,2, nah ini satuannya K ya, dikuadratkan jadi mega. Satuannya jangan lupa tulis kalau misalnya nanti bingung nih satuannya mili atau ampere aja atau apa gitu. Nah, mendingan dimasukin aja satuannya, jadi biar nggak bingung pengerjaannya. Setelah itu, nah setelah diketahui nih hasil dari pengkuadratan tersebut, langsung dikali-kali nih 6 kali 1, 6 mili kali 1, 6 mili kali 0,4 K gitu. Tinggal dikali-kali biasa. Nah, setelah ketemu nilai ini, jangan lupa ada ide di sini. Makanya di sini tuh pengerjaannya ide selalu ditulis. Karena ide itu ada nilainya 1. Langsung dipindah ruas nih, ditambahin sama ide yang variabelnya ide. Ditambahin nih sini jadi min 2,4 min 1 ide kan. Jadi 0 sama dengan 6 mili min 3,4 id plus 0,24 K id kuadrat. Setelah itu bisa pakai rumus ABC, bisa pakai kalkulator. Sebenarnya tuh boleh terserah kalian mau kayak gimana. Tapi lebih baik sih pakai kalkulator gitu. Lebih enak juga, lebih cepat gitu pengerjaannya. Setelah itu nyari VGSQ itu dari hasil pemfaktoran nilai ini. Ide 1 hasilnya 0,0121 ampere. Boleh kalian di kesatuan mili atau ampere juga, terserah kalian enaknya gimana. Ide 2 hasilnya 2,066 mili ampere. Nah, kenapa sih di sini dikasih tanda nih ide lebih kecil dari IDSS? Karena itu yang termasuk syarat buat nanti nilai di grafiknya seperti ini. Nah, tinggal dimasukin kalian nih nilai ID1 sama ID2 ke persamaan VGS persamaan 1. Tinggal dimasukin mana sih yang memenuhi syarat. Memenuhi syarat kalau nilai VGS itu lebih besar dari VP. Ingat, kalau nilai ID yang memenuhi syarat apa? ID-nya lebih kecil dari IDSS. Maka yang memenuhi itu yang ini sama nilai ini. Seperti itu untuk nyari VGS dulu. Mungkin sampai itu dulu, ada yang tanyain nggak? Nah, boleh. Terima kasih kan data. Lanjut aja ini ya. Langsung ke grafik. Oh ya sob. Mau tanya bagaimana? Oh enggak, lanjut aja ya. Langsung ke pembuatan grafik mah pasti bisa ya. Kalau sebelumnya materi sebelumnya enggak sama aja gitu. Dari materi GPR. Ya, bisa. Apa? Itu kan masih bingung sama tadi ide. Kenapa dipilih ide 2 gitu? Ide 2 yang mana ya? Oh, ide 2 sama ide 1 itu dari hasil pemfaktoran dari hasil ini nih.
Nah dari Bang, kenapa milih ide 2-nya bang, bukan ide oh 1 nih? kenapa milih ide dua, karena ketika dimasukin ke VGS dulu sebenarnya tuh, nah ini hasilnya nih, hasil ide ide satu ide dua hasil dari ini. Nah itu dimasukin ke persamaan satu yang VGS ini, karena syaratnya itu VGS harus lebih besar dari VP, maka yang dipilih yang ini. Nah tadi kan di soal VP-nya itu min 6 ya, nih dari soal min 6, berarti harus lebih besar dari VP, dari VP dong ya, maka dipilih yang ini. Otomatis untuk ide yang dipilih itu yang masukin yang memenuhi syarat yang tiga ini. Bang, oke bang, Nanti nanti bang. Sip. ya balik lagi ke lantai hasilnya. Oke. Nah untuk selanjutnya nih, untuk bikin grafiknya sama aja, tinggal mungkin nilai VGS, nilai VG-nya gitu. Selanjutnya untuk nyari GM0 itu GMO ya, sama dengan 2 IDSS per VP. Tinggal dimasukin aja nilainya, nilai IDSS tadi soal kita tahuin, sama kita tahuin. Oh, ini satuannya ya, jangan lupa dimasukin ke milisiemens. Jangan lupa bukan milisecond ya ini ya, S-nya SD. Terus untuk nyari GM itu rumusnya seperti ini. Nah, masukin nilai GM ini, nilai GM masukin ke sini. Nilai VGS yang mana tadi nilainya? Nah, nilai VGS itu yang tadi udah ditandai ini, nilai VGS ini yang memenuhi syarat. Jadi masukin ke nilai GM 0, untuk nyari GM. Ini VGS-nya dari yang tadi, dari hasil yang tadi perkalian itu dari dimasukin ke persamaan satu. Nah ketemu lah ini dibagi ini, hasilnya segini, tinggal dikali-kali aja gitu, pasti semuanya juga bisa lah. Nah ini jangan lupa ini aja nih, dari masukin ke VGS ini, nilai VGS ini. Terus untuk pembuatan rangkaian hasilnya seperti ini. Kalau misalnya nih gimana kalau misalnya di RG di bagian ini tuh project divider tinggal diganti aja ininya R aksen, kalau enggak R apa di RP RP apa ya gitu, tinggal diganti aja ininya yang lainnya. Nah ini kenapa sih titik-titik, karena di soal itu R kan minta hingga ya, maka di titik itu pilihan kadang emang di soal itu diketahui RD ini, RD sama dengan berapa gitu. Nah kalau misalnya untuk nyari Z input tuh, Z input tuh ini aja langsung Z input sama dengan RG. Kalau misalnya content divider tinggal masukin aja Z input sama dengan R paralel, nilainya segini. Nah di Z output nih, kalau misalnya ada RD tinggal di paralel untuk nyari Z outputnya. RD sama Z output sama dengan RD paralel RD kecil, hasilnya sekian gitu kalau misalnya ada RD kecil itu. Jangan lupa ya, kalau misalnya pengerjaan itu persatuan. Nah untuk API itu sama dengan V output per V input. Nah untuk V0 per V input sama dengan min GM kali VGS kali RD. Nah min GM yang mana, yang ini output kali RD. Kalau misalnya ada RD kecil tinggal dikali aja, dikali RD kali RD kecil per 3S ini. Input kan 3S nih.
muatan. Adalah hasilnya nggak coret-coret yang VGS-nya, maka apinya sama dengan min dm kali RD besar. Gimana aja. Kalau misalnya kalian bingung, jangan lupa masukin aja semuanya gitu. Gini hasilnya. Mungkin mungkin segitu dulu untuk pembahasan nomor satu. Siapa tahu ada yang tanyain dulu. Menanyakan. Bentar ya. Oh, silakan. Oh ya, enggak. Ya, gimana? Oh, enggak nih. Mungkin mau dijelaskan ya, soalnya yang itu tuh lupa berapa sih kalau di kelas pendidikan beda lagi gitu. Beda. Mungkin mau dijelasin juga soalnya saya kebetulan ke bagian BPN ini itu benar tuh silakan jelasin. Sokjat dijelasin dulu. Oke, terima kasih kawan. Oh, dari yang lain ada yang tadinya. Kan mau nanya, Oke, kalau mangga. kan di sini tuh ada API sama dengan PO per PI. Kita tahu PI-nya PGS dari mana? Oh itu ini Oh, 3S ini.
untuk analisis alias di baiknya. Nah, apalagi sih yang tadi meja itu zat input yang ini, yang ini tinggal diparalel aja gitu. R aksen diparalel dengan beta RE. R aksennya itu di berapa? Di paralel itu nilai paralel itu ini nilainya 8,718 kilo. Jangan lupa ya ini satuannya diparalel dengan 0,32112 kilo. Dari mana betanya 120, R nya berapa tadi? 27,05. Tinggal dimasukin ini, dikaliin, baru diparalel. Udah gitu hasilnya segini, 0,3097 kilo ohm. Ya segini. Untuk Z output karena nggak ada RO, maka cuma ini aja RC, tinggal sama dengan RC. Kalau misalnya ada RO, tinggal di paralel kayak tadi lagi. Kalau terima RD, sekarang RO, tinggal di paralel aja gitu. RC paralel RO. Karena nggak ada RO, maka hasilnya Z output, impedance output sama dengan RC 5,6 kilo ohm. Nah, untuk pemuatannya gimana? Biasa tadi kayak V output per V input. Nah, outputnya segini, beta IB yang ini. Nah, yang ini. Tadi nggak tulis nih. Beta IB yang ini. Per IB per beta RE. IB beta RE yang ini. Itu penguatannya. Tinggal dicoret aja yang sama gitu. Nah, sama tinggal dicoret IB sama IB, beta sama beta. Maka hasilnya min RC per RE kecil sama dengan min 5,6 kilo ohm per 27,05 ohm. Hasilnya segini, hasil penguatannya. Nah, untuk penguatan arusnya gimana? Tinggal arus output per arus input. Nah, arus outputnya dari mana? Dari sini, output per IB, output per IB. Dan kali IB per input, IB kali input. Ini beta dikali R aksen per R aksen plus beta RE. Maka hasilnya segini. Sama aja kayak tadi, tinggal dimasukin aja nilainya. Hasil penguatan arusnya. Seperti itu. Untuk pembahasan nomor 2, jika ada yang tanyakan. Maka gimana Kang Jaka? Perlu dikirim dulu nggak untuk pembahasan soalnya? Kirim aja Kang Oke, dikirim ya. untuk belajar nanti. Bentar ya, dikirim dulu. Oh, silakan. Oh.
soalnya itu udah bisa tuh di grup lainnya. Oh, ada yang tanya lagi nggak? Oh, dilihat-lihat lagi. Ada yang tanya lagi. Kang, Oke, ada mau tanya, ya. cari rumus A itu gimana Kang? Cuma rumusnya simple, kemarin catatan saya mah ada panjang, yang AI, BTT, Oh, dosennya siapa? ah, Dosennya siapa? Panana, Oh, Pak Nana ya. ya, Kalau Pak Nana belum lihat, coba boleh ini nggak di share screen gitu kayak gimana? Sebenarnya sama aja ya, untuk nyari api sama AI itu sama aja gitu, dari rangkaian AC, dari rangkaian AC ini, nih rangkaian AC ini nyari eh, api sama AI itu sama aja gitu. oh, oke, oke Kang, Cuma mungkin cuma di share aja gitu yang Pak Nana. iya sih, Kalau boleh misalnya Pak, ada yang nanyain di grup aja gitu. oke, ini Kang. Oh, yang lain gimana? Kan nanya kan Mangga. yang AI kan itu teh I O per I iya kan I C O nya teh IB kan IO-nya IB gimana? ini tuh IB atau dikali IB Oh, itu enggak. ini tuh sama dengan IB atau dikali IB. Itu dari kali IB. Ini I output per I input sama dengan I output per IB dikali IB per input. I, Jadi ini di rangkaian AC nih di sini. masih belum paham kenapa bisa dikali IB per I input. Bentar ya. So Teja, mangga share screen. Waalaikumsalam Nomor satu sama nomor dua. Satu untuk nomor tiga, kan soalnya itu multi-stage format bertingkat. Kebetulan punya nggak tahu di mana. Terus udah pencerahan barusan jadi maaf belas RCI. Gitu nomor saya nggak. Teja punten layar HP-nya di rotate aja di landscape biar lebih gede juga. Bisa nggak?
untuk nomor tiga bentar. Nah, nomor 3 itu soalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Mungkin nanti di share juga soalnya. Nah, untuk pengerjaan sama aja seperti tadi. Eh, untuk soalnya seperti tadi sama aja pengerjaannya dari analisis DC sampai AC. Cuma dari rangkaian AC-nya nanti berubah tuh yang bertingkat ini tuh. Jadi digabung nih dari V out yang ini, dari yang tadi soal nomor 1 sama nomor soal 2 tuh sama nilai-nilainya tuh angkanya juga sama. Cuma dicarinya itu Z input sama Z output, dan AV-nya AV hubungan dari yang JT soket. Nah, itu kan itu dari ini nyambung output ini tuh nyambung ke input kan soal nomor 2. Cuma Oh, belum kelihatan. Bal, Udah kelihatan belum? betul. Oke. Nah, untuk pengerjaannya sama aja kayak di soal yang nomor 1 sama 2 dia tadi. Nah, untuk itu sama AV-nya itu kan ya beda. Nah, hasilnya kalau itu seperti ini. Pakai AC-nya jadi digabung nih dari input yang out yang ini digabung nih sama input yang rangkaian kedua yang soal nomor itu digabung bisa hasilnya. Jadi juga yang bertingkat itu yang soal yang BJT sama BJT sama aja. Iya kan satu nih sampai sini. Nah, kayak nomor 1 nih input yang ini tuh nyambung ke input yang kedua, rangkaian kedua. Jadi seperti ini. Untuk nyari Z inputnya gimana? Z inputnya cuma ini aja. Z input sama dengan RG, nilai RG. Z outputnya yang mana? Yang ini, yang RC sama aja. Z output sama Z input. Nah, untuk AV-nya itu dari penguatan yang ini. Bentar ya. Jendela. Nah, yang ini. Nah, untuk AV satunya mana? Yang soal nomor 1. Soal nomor 1 AV satunya. Bentar. Mana? AV satu ini. AV satu tuh yang ini. Nah, sampai sini. Nah, AV satunya yang ini. Gambarnya bang. Nggak ada, masa? Wah. Oh iya. Nah, udah ada belum? Gak ada. Udah ada. Ah, sip. Kelihatan. Oke. Nah, untuk yang itu AV satu tuh yang mana? Yang tadi rangkaian pertama. Yang ini. Nah, AV satu yang ini. Rumus yang ini. Yang ini GM AV sama dengan min GMRD. Yang ini GMRD. Cuma nanti ditambahin nih diparalel sama yang ini. Nah, yang R aksen sama beta RE diparalel sama R aksen ya, diparalel sama beta RE nanti. Yang mana ya? Yang ini nih. Nah, untuk AV satunya yang ini sampai sini.
tadi tuh. Nah ini nanti ditambahin aja AV1 min GM RD paralel dengan R aksen paralel dengan beta RE. Nanti untuk penguatan satunya, penguatan duanya tinggal yang ini, penguatan duanya sama aja untuk penguatan duanya. Nanti untuk penguatan totalnya gimana, tinggal dikali yang penguatan satu sama penguatan dua. Begitu. Kalau misalnya rangkaian aslinya gimana, bingung, tinggal rangkaian satu digabung sama rangkaian dua. Dari rangkaian satu yang mana sebelah kiri, nih yang sebelah kiri, nah yang ini rangkaian AC ini kan. Nah ini hasil rangkaian AC nya. Yang V output ini digabung sama yang V input rangkaian kedua, rangkaian AC kedua. Nah sama aja untuk gambar rangkaian AC nya. Tadi juga kan cara ngitungnya juga masing-masing gitu, rangkaian satu sama rangkaian dua. Hasil rangkaian AC nya tinggal digabung, V output nyambung ke V input. Jadi hasilnya seperti ini. Terus inputnya gimana, yang ini, inputnya yang ini aja gitu. Mungkin dari contoh yang lain ada satu lagi gitu, nanti di share, udah di share juga gitu di grup lain, tinggal dilihat aja itu salah satu contoh yang lain gitu, gabungan BJT sama FRET gitu. Oke, ini yang bisa dijelaskan untuk nomor 3. Sama aja caranya AV-nya sampai penguatan AV-nya. Cuma untuk AV 1 sama AV 2 nya beda gitu. Ini yang kan ininya tinggal ditambahin paralel sama RD. RD itu paralel sama R aksen sama beta RE, itu yang AV satunya. AV 2 nya sesuai dengan pakai AC yang kedua. Yang ini ada berapa tadi, tadi sama yang tadi begitu yang bisa dijelaskan sih. Nomor 3 tinggal digabung aja caranya sama yang nomor 1 sama nomor 2 gitu. Gini saya sampai situ aja gitu. Lanjutnya dilanjut sama Kang Jaka. Sebelumnya ada yang nanyain dulu enggak? Ya, jangan lupa jangan pas ujiannya yang nanya ini ya, soalnya takutnya bentrok juga gitu. Kalau kalau bisa sih jangan pakai dia. Terus sebelum ujian lah gitu nanya ini ya. Untuk analog hari apa jadwalnya? Hari Selasa, Bang. Hari Selasa ya. Oke. Lumayan tuh ada 3 hari, 2 hari lagi ya buat ujian.
Amin. Mungkin sebelumnya mohon maaf dulu ya untuk penjelasannya, takutnya kurang jelas dari bahasa atau apa, ada kesalahan ngomong atau apa gitu ya. Dari tulisan juga kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar gitu. Terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam.